semuanya, Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan atau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama. Dan di dalam bulan ini sudah masuk di bulan yang ketiga, kita tetap belajar bagaimana kita menyatakan cinta atau kasih kita kepada Tuhan, atau kepada orang lain, atau kepada keluarga kita, atau kepada teman-teman kita. Dan saya mau bertanya, ada yang masih ingat inti dari kebenaran firman Tuhan yang Pak Benyamin atau Pak Bento sampaikan minggu kemarin? Teman-teman, ada yang masih ingat? Intinya saja. Ada Pak Bento kan ada ilustrasi pertama. Jadi ada kalimat inti di awalnya itu dia sampaikan. Ada yang masih ingat, teman-teman? Ada. Itu poin-poinnya. Ada inti sebelum dia masuk ke poin-poinnya, sadar dan lain-lain. Ada inti dari awal, tema lah. Kalau saya bilang tema. Ada yang masih ingat? Teman-teman, ada yang masih ingat? Ingatkan saya. Ada yang masih ingat? Ya, mungkin ada yang ingat tapi malu mengucapkan, atau memang sudah lupa sama sekali. Jadi tema dari pemberitaan firman Tuhan yang Pak Bento sampaikan ialah kemarin itu, kekuatan dari kasih adalah memberi. Kekuatan dari kasih adalah memberi. Hari ini kita akan belajar bagaimana dalam satu toko Alkitab ini sudah seringkali disampaikan oleh Pak Bram, Pak Rizal, dan Karil, Ibu Viola, atau mungkin seringkali disampaikan di dalam PA kita, bagaimana cara kita memberi, apa yang harus kita beri kepada Tuhan. Ini masih menyangkut paut dengan khotbah Pak Bento kemarin. Tadi malam saya baca, coba kita membuka di dalam Markus yang pasal ke-12 ayat 41 sampai 44. Ya, ini peristiwa bagaimana seorang janda miskin, persembahan seorang janda miskin di Bait Allah, ya. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita garis bawahi kalimat yaitu seluruh nafkahnya. Berarti janda miskin ini memberi semua. Arti dari seluruh itu semua, tidak ada lagi yang tersisa. Karena dijelaskan, dibilang di sini memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi janda miskin itu hanya mempunyai uang 1 peser atau 1 duit gitu. Dia memberikan segala sesuatunya, seluruh nafkahnya. Berarti tidak ada lagi yang tersisa sama janda miskinnya, semua dia persembahkan gitu. Ya, tapi kalau kita melihat dari ayat yang sebelumnya, ayat yang 38 sampai yang ke-40, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita berhati-hati terhadap ahli Taurat. Ya, kalau kita membaca ayat ini di dalam Markus ini, Markus menuliskan sebelum masuk ke janda miskin ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati kepada ahli-ahli Taurat. Dijelaskan di dalam ayat 38, saya bacakan sampai 40. Dalam pengajaran Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di
tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Jadi di sini sangat bertentangan ya, ketika saya baca ayat ini sangat bertentangan. Jadi di peristiwa ini ia menjelaskan bahwa ternyata ahli-ahli Taurat ini memang pintar. Memang dia yang namanya ahli, pasti semua ilmu pasti dia pelajari, ilmu Alkitab dan lain-lain. Tapi di sini dibilang menelan rumah-rumah janda. Artinya mereka hanya mengelabui dengan, dibilang tadi, memakai jubah yang bersih, duduk berdoa yang panjang, dan duduk di tempat yang terhormat. Ternyata Alkitab menjelaskan bahwa itu hanya tipuan saja. Itu hanya casingnya saja yang bagus, casingnya saja yang baik, tapi tujuannya mereka ialah apa? Menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan apa? Mereka berdoa dengan panjang, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi niat dan tujuan dari apa yang mereka lakukan itu ialah tujuannya ini menelan rumah-rumah janda. Ketika masuk di ayat 41, Yesus menjelaskan bahwa datanglah seorang janda yang miskin, mungkin saja dan pasti intelektualnya tidak bagus dibandingkan dengan ahli Taurat yang pintar berdoa, yang dihormati setiap mereka melewati pasar, yang duduk di tempat yang suci. Tapi ketika janda miskin ini datang memberikan seluruh apa yang dia miliki, gitu. Apa yang dia miliki pada saat itu dia memberikannya. Dia ini ya berbanding terbalik dengan si ahli Taurat. Ahli Taurat ini berdoa panjang, pintar, tapi tujuannya hanya memeras, begitu, mengambil kepunyaan dari janda-janda miskin. Tetapi janda miskin ini dia tidak pintar berdoa panjang, dia tidak dihormati orang, tapi apa yang dia miliki pada saat itu dia memberikannya dengan hati yang tulus. Jadi di sini Tuhan Yesus melihat bukan seberapa banyak persembahan yang kita miliki, seberapa besar apa yang kita miliki, tapi Tuhan mau melihat hatinya kita. Apakah kita memberikan dengan hati yang tulus? Apakah kita memberikan dengan hati yang benar-benar untuk memberikan kepada Tuhan? Karena kenapa? Janda miskin ini tahu apa yang dia punya pasti milik Tuhan. Karena janda miskin ini tahu apa yang dia berikan pada saat itu, ya itu dari Tuhan, dan dia harus mengembalikannya. Ya, kita akan belajar di pasal ini, kita belajar dan dari pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama kita harus memberi dengan hati yang tulus, atau dengan memberi dengan iman, yaitu memberi dengan tidak bersungut-sungut, memberi dengan hati yang sukarela, yaitu memberi dengan tidak kalau saya memberi berarti saya tidak mengharapkan imbal balik dari apa yang saya berikan. Mungkin orang berpikir, atau mungkin janda berpikir, saya memberikan apa yang saya punya karena saya tahu hidup saya hanya untuk Tuhan. Apa yang saya punya saat ini, apa yang saya miliki saat ini, ialah itu dari Tuhan, gitu. Ya, contoh ya, kita di sini kan sering mendapat, secara kita sering mendapat bonus, kita sering mendapat gaji yang cukup untuk menghidupi kehidupan kita di sini. Kadang-kadang ini teguran keras, ini firman Tuhan. Makanya Pak Bento bilang kemarin, firman Tuhan itu menegur kita semua, mengingatkan saya, mengingatkan juga kepada kalian. Firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa apa yang saya miliki seharusnya saya harus kembalikan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan, kalau kita membandingkan dengan janda ini, kita tidak bisa ikut seperti
model janda ini gitu. Apakah saya mendapat gaji 5 juta, saya harus kembalikan kepada Tuhan 5 juta? Apakah kita mampu seperti apa yang janda lakukan ini? Kita mampu praktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita sehari-hari? Pastinya tidak. Karena kenapa? Karena kadang-kadang yang menjadi mental yang dibangun di dalam kehidupan kita ialah ketika kita memberi, maka kita akan menerima banyak. Ini mental yang yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ya saya harus mengakuinya. Ini hal yang selalu menjadi motivasi di dalam kehidupan kita, yang menjadi kalau saya kerja keras, saya harus mendapatkan ini. Ini biasanya menjadi dorongan bagi kita. Karena Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang kamu berbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi realitanya berbanding terbalik, ya. Kita bisa mengoreksi diri kita, realitanya pasti jauh apa yang firman Tuhan katakan. Karena kita, ya saya harus akui, karena kita masih manusia biasa. Ya kadang-kadang kita, saya harus kerja keras supaya saya dapat ini, supaya saya dapat bonus yang besar, supaya saya dapat ini. Tapi tujuannya sebenarnya itu salah. Bagus, Tuhan tidak larang kita kaya, ya. Dan yang kedua, kalau kita pelajari dari Markus ini, ialah memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihannya. Ayat yang ke-44 kita lihat, sebab mereka memberi semua dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Artinya janda ini memberi apa yang ada pada dia gitu. Mungkin kalau kita rupiahkan, orang pada saat itu memberi sampai 6 juta persembahannya, sampai 10 juta. Tapi janda ini, ya kalau kita rupiahkan ya, kalau janda ini hanya memegang 1.000, ya 1.000 itu yang dikasih kepada Tuhan gitu. Tapi tujuan janda ini atau motivasi janda ini ialah karena dia tahu, ini sudah diulang-ulang kali oleh Pak Bento, karena dia tahu miliknya hanyalah untuk Tuhan. Karena dia tahu apa yang saya berikan untuk Tuhan itu tidak membuat Tuhan untuk menjadikan saya kaya gitu. Karena kalau Tuhan mau memberkati kita 1 juta kali lipat pun Tuhan bisa berkati kita, ya teman-teman. Tuhan tanpa kita berikan apa sama Tuhan, kalau Tuhan bilang saya mau berkati engkau, pasti Tuhan berkati. Tapi Tuhan mau lihat ketaatan kita, kesetiaan kita. Inilah dia bilang kasihnya kita kepada Tuhan. Apakah kita rela memberi dengan kekurangan kita? Apakah kita rela memberi dengan ketidakmampuan kita? Apakah kita masih mau memberi di waktu kita sudah tidak bisa makan, atau di waktu kita sudah tidak bisa minum lagi? Apakah kita di waktu kita tidak punya uang, yang ada uang di dompet saya tinggal 1.000 rupiah, masa 1.000 rupiah saya mau kasih Tuhan? Terus hari ini saya mau makan apa? Terus hari ini saya mau minum apa? Terus hari ini saya mau naik ojek atau naik PT-PT, mau pakai uang apa Tuhan? Gitu. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, janda ini tidak berpikir saya kasih uangku, saya akan tidak makan apa-apa. Tapi karena ini janda tahu pemeliharaan Tuhan terhadap dia. Karena janda tahu siapa sih? Karena janda tahu yang kasih hidup dia, ya Tuhan Yesus. Jadi fokusnya Tuhan ini di cerita ini ialah kepada janda ini, bukan kepada orang yang banyak memberikan uang yang banyak tadi, memberikan dengan segala kelimpahannya. Tapi fokusnya Tuhan, kok ada orang yang datang sudah miskin, uangnya tinggal 1 peser lagi,
masih dia berikan untuk Tuhan. Kok ada orang yang datang mungkin bajunya atau keadaannya seperti itu masih mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Itu yang menjadi fokus Tuhan pada saat itu. Dan yang ketiga ialah memberi karena dia percaya Tuhan pasti pelihara. Amin, teman-teman. Dia memberi karena Tuhan pasti pelihara dia. Ya, dia tidak berpikir, oh saya memberi ini, saya harus dijadikan kaya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap diberkati oleh Tuhan? Itu pertanyaan besar yang kalau kita membaca firman Tuhan ini, apakah kita siap diberkati oleh Tuhan? Ya, kadang-kadang orang kalau sudah diberkati, ya mohon maaf, ini realita yang terjadi. Lupa Tuhan, ya biasa terjadi dalam kehidupan saya. Jujur saja, karena kita masih manusia. Wah, karena saya punya uang ini, saya harus beli ini, beli dan intinya, kita kasih untuk Tuhan sisa-sisa doang. Uang 1.000 dihitung lagi. Ini realita ya, ini realita, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Sadar tidak sadar, ya seperti poin dari firman Tuhan Pak Beto. Kita harus sadar ya, apa yang kita lakukan saat ini. Mengasihi Tuhan, kita itu harus sadar. Memberikan sesuatu kepada Tuhan itu kita harus sadar. Sama kita memberikan suatu barang kepada teman atau kepada pacar kita, secara tidak langsung kita itu pasti sadar. Ya, saya harus memberikan barang yang mewah atau barang yang mahal kepada dia. Ya, secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu sadar. Begitu pula apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Harus tetap sadar, dan sadar. Ya, karena dia tahu pemeliharaan Tuhan ini nyata di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat contoh kasus Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka mau dibuang ke dalam perapian, waktu itu mereka dilarang berdoa, tetapi mereka melakukan doa itu. Karena waktu itu mereka disuruh menyembah berhala, tapi mereka melanggar semua itu, tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Penyembahan yang mereka berkata kepada Tuhan yang menghukum mereka adalah, Tuhanku pasti menolong. Ya, jadi ketika mereka melakukan hal itu, mereka mau dua orang ini mau dibuang ke dalam perapian yang ya mungkin pada saat itu rasa takutnya mereka sudah tidak ada. Karena apa? Karena mereka percaya Tuhan pasti pelihara mereka. Karena mereka tahu siapa yang ada di dalam hati mereka, siapa yang mereka imani, apa yang mereka imani. Karena mereka tahu itu Tuhan pasti menolong mereka. Sekalipun mereka terbakar, itu kalimatnya, sekalipun mereka terbakar, sekalipun aku mati, tetap Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Wow, ini iman yang sangat luar biasa, yang kalau kita membaca peristiwa ini iman yang tidak main-main. Ini sama dengan kita sudah disandar pakai golok atau mau ditodong pakai senjata. Apakah masih mampu kita berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang hidup sekalipun aku mati? Ini yang menjadi perenungan kita setiap hari. Ini firman Tuhan sangat menguatkan saya, sangat menegur saya dalam dalam kehidupan saya, terlebih khusus dalam memberikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitungan, ya kita tidak bisa seperti janda ini. Kalau dapat gaji sekian, Tuhan, saya harus memberikan perpuluhan. Yang diminta hanya 1/10 dari bagian apa yang kita dapat. 1/10 doang, bukan 100%. 1/10, tapi itu pun kita masih, saya mau kasih ini berapa? Masih gaji 1 juta, maaf ya, masih gaji 1 juta, kita masih mikir-mikir, bagaimana kalau kita sudah kayak artis, gajinya sudah 200, pendapatannya mereka sudah 200 juta, apakah kita mampu memberikan itu semuanya?
gaji 200 juta, saya harus kasih persembahan ke Tuhan 20 juta. Waduh, gaji 500 juta, saya harus 50 juta untuk kasih Tuhan. Apa kita mampu? 50 juta saya bisa beli mobil 2, bisa beli motor 2, bisa handphone dan lain-lain. Ini menjadi teguran buat kita semua bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak membuat sebenarnya tidak membuat Tuhan supaya memberkati saya gitu. Karena kalau Tuhan mau memberkati engkau hari ini pun dia bisa berkati engkau. Tapi pertanyaannya, apakah engkau siap atau tidak? Kalau engkau siap, pasti dia berkati. Kalau engkau tidak siap, pasti dia tidak. Sebenarnya dia sudah tahu apa kebutuhannya kita. Sebenarnya dia sudah tahu apa yang kita mau. Sebenarnya semua cita-citanya kita pada saat ini, semuanya apa yang kita inginkan, itu semuanya Tuhan sudah tahu. Tapi apakah kita siap untuk menerima? Apakah kita siap dengan apa yang kita semua rancangkan dalam kehidupan kita? Karena rencana Tuhan ialah rencana Tuhan, bukanlah rencana manusia. Ya. Kita bisa merencanakan, tapi yang bertindak, yang mengabulkan semua itu adalah Tuhan. Kita bisa merencanakan, oh tahun depan saya harus beli mobil, tahun depan saya harus punya rumah, tahun depan saya harus beli pesawat, tahun depan saya harus punya motor. Pertanyaannya, apakah kita siap dengan apa yang kita inginkan? Ya, kesimpulan dari firman Tuhan ya mengajarkan, kasus janda miskin mengajarkan kita supaya kita memberi, bukan nanti kita punya banyak uang, atau bukan nanti kita punya memiliki banyak harta baru kita bisa memberi, tetapi memberi apa yang kita miliki, karena memberi tidak membuat kita miskin. Nah, ini ada statement di video yang waktu bagi makanan, ini saya sering cantumkan, memberi tidak membuat kita miskin, ya. Memberi karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan dirinya untuk kita. Tuhan bukan hanya memberikan kehidupan, tapi Tuhan mau mengorbankan kehidupannya untuk kita semua. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran kita. Tuhan mau memberikan segalanya untuk kita, tetapi kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Gitu. Tetapi kita masih mau masih perhitungan dengan Tuhan. Tetapi kita masih mau dengan Tuhan, kalau saya berikan ini kau harus berkati saya 10 kali lipat. Tuhan, kalau saya harus memberikan 5, kau harus kembalikan saya 10. Tanpa kita minta pun Tuhan bisa kasih. Ya, teman-teman, tanpa kita minta, Tuhan kasih. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan menegur saya secara pribadi. Saya bagikan kepada teman-teman bahwa memberi bukan karena kita punya banyak uang, memberi bukan karena kita di waktu sehat, memberi bukan karena kita diberkati, memberi bukan karena kita harus dilihat oleh banyak orang. Karena memberi ialah kita harus sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk kehidupan kita. Terakhir ada firman Tuhan yang Rizal sampaikan di Batang AC Info tadi malam sekitar jam 11, mau jam 11, di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, firman Tuhan ini yang ketika Rizal tadi malam mengirim, kan saya lagi buka-buka Alkitab, buka WhatsApp, Rizal kirim. Oh, ternyata apa yang Rizal kirim tadi malam ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan yang saya mau sampaikan.
Ya, di sini firman Tuhan bilang, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya ialah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Artinya Tuhan tidak mau membiarkan kita di dalam keadaan apapun. Tanpa kita sadari, kita selalu dijaga oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, dimanapun kita berada, kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Ya, melalui apa? Orang lain. Hari ini pun kita masih dipelihara oleh Tuhan. Ya, beberapa bulan itu kita telah belajar tentang kasih, the power of love, bagaimana kekuatan kasih. Dan saya beberapa hari merenungkan secara tidak langsung, sadar dan tidak sadar, ada banyak hal kasih yang kita tinggalkan hari-hari ini. Ada banyak hal kasih atau cinta yang kita lewatkan hari-hari ini. Ya, secara sadar dan tidak sadar. Banyak kasih yang kita lewatkan, banyak cinta yang kita lewatkan, baik dari orang tua, baik dari teman-teman, baik dari sahabat kita, kerabat kita, terlebih khusus dari Tuhan. Kadang-kadang kita mengabaikan, karena teguran dari Tuhan itu ialah tidak tegur secara langsung, dia melalui orang lain. Ya, teguran dari Tuhan melalui orang lain, mungkin melalui Pak Bra, melalui Parisa, melalui Bu Viola, melalui Karil, dan mungkin secara tidak langsung kalian sendiri pun saling mengingatkan kasih tersebut. Ya, hari-hari ini kita belajar tentang kasih, bagaimana kita harus mengembangkan kasih itu. Apa sih kasih itu sebenarnya? Bagaimana kita harus memberikan kasih itu kepada orang lain? Yang bagaimana Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Dari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar apa yang kalian berikan, apa yang saya berikan untuk Tuhan. Jangan kita minta imbangnya, tapi Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti melihat semuanya itu. Amin, teman-teman. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah belajar bagaimana seorang janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya atau seluruh kepunyaannya untuk Tuhan, karena dia tahu siapa Tuhan sebenarnya. Dia tahu Tuhan pasti memelihara, karena dia tahu Tuhan pasti melindungi dia setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.